Lumba-lumba versus ikan hiu. Siapa yang lebih hebat? Lumba-lumba atau dolphin merupakan mamalia laut yang masih berkerabat dengan paus dan juga pesut. Meski hidupnya di dalam air dan mirip dengan para ikan, tapi sebenarnya mereka adalah mamalia yang bernafas dengan paru-paru, beranak, dan punya rambut, meski hanya beberapa helai saja. Sementara hiu adalah ikan pemangsa yang sangat terkenal. Hiu adalah ikan yang sangat berbahaya, meski sebenarnya ada banyak jenis hiu, dan sebagian adalah ikan yang jinak, sementara sebagian lain punya ukuran yang kecil. Tapi manusia terlanjur mengenal ikan hiu sebagai sosok yang mengerikan. Dalam video ini, kita akan membandingkan kemampuan mereka, tapi admin akan memilih salah satu spesies saja, supaya pembahasannya lebih mudah. Untuk lumba-lumba, admin memilih lumba-lumba hidung botol atau bottlenose dolphin. Alasannya karena mereka jadi salah satu yang paling umum, dan admin tidak memilih orca karena pembahasannya sudah terlalu sering. Sementara dari ikan hiu, admin memilih hiu martil atau hammerhead shark. Alasannya karena mereka unik, dan admin tidak memilih hiu putih, juga karena pembahasannya yang sudah terlalu sering. Oke, langsung saja kita bahas perbandingan antara lumba-lumba hidung botol versus hiu martil. Kira-kira siapa yang lebih hebat? Lumba-lumba hidung botol merupakan salah satu jenis lumba-lumba dengan ukuran yang lumayan besar, di mana panjang tubuhnya bisa mencapai 4 meter, sementara beratnya antara 150 hingga 650 kg, dengan rata-rata di kisaran 300 kg. Sementara hiu martil saat ini terdiri dari 9 spesies berbeda dalam keluarga Spirinidae. Yang terbesar adalah hiu martil besar atau Great Hammerhead. Panjang tubuhnya mencapai 6 meter dan beratnya antara 300 hingga 450 kg. Rekor terbesar yang pernah ditangkap memiliki berat mencapai 900 kg, meski informasinya masih diragukan. Dalam perbandingan ini, keduanya punya ukuran yang lumayan seimbang. Hiu martil lebih panjang, tapi tubuhnya ramping. Sementara lumba-lumba hidung botol bisa saja punya bobot yang berlebih. Tapi dengan rekor yang ada, maka perbandingan ukurannya dimenangkan oleh hiu martil dengan selisih yang tipis. Tapi bisa saja lumba-lumba hidung botol berbalik unggul jika nantinya ada rekor terbaru yang lebih besar. Lumba-lumba hidung botol seakan mewakili penampilan lumba-lumba pada umumnya, di mana tubuhnya panjang berisi, kulitnya kelabu, punya sirip di atas punggung, ada lubang hidung di atas kepala, mulutnya lancip seperti ujung botol, wajahnya bersahabat, dan mereka adalah sosok yang mudah dikenali. Sementara hiu martil, mereka adalah sosok yang terbilang unik dan nyeleneh jika dibandingkan dengan jenis hiu pada umumnya. Hiu martil punya tubuh yang mirip seperti hiu lain, tapi kepala mereka unik, di mana ujung kepalanya melebar, membuatnya mirip seperti martil, sesuai namanya. Matanya ada di bagian samping, dan mulutnya ada di bawah, dengan ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan hiu lainnya. Dalam perbandingan ini, hiu martil menang. Pasalnya mereka memang unik dan berbeda jika dibandingkan dengan hiu lainnya. Kedua hewan ini punya kecepatan yang tidak berbeda jauh. Mereka bisa berenang dengan cepat dan bahkan menyelam ke dalam lautan. Kecepatan lumba-lumba hidung botol ada di kisaran 35 km per jam, sementara kecepatan hiu martil sekitar 40 km per jam. Jadi dengan perbedaan sekitar 5 km per jam, hiu martil masih lebih cepat jika dibandingkan dengan kecepatan lumba-lumba hidung botol. Hiu martil adalah ikan hiu yang lumayan berbeda, di mana mereka kadang hidup berkelompok, atau lebih tepatnya, mereka berkerumun. Padahal biasanya, ikan hiu hidup soliter. Anggotanya lumayan banyak, bahkan ada yang mengatakan, jika kelompok hiu martil bisa saja mencapai 500 ekor. Tapi dalam perbandingan kelompoknya, lumba-lumba hidung botol tentunya lebih unggul. Mereka punya kelompok dengan hubungan yang lebih erat, mereka juga bisa bekerja sama bersama kelompoknya. Konon, kelompok mereka bisa saja mencapai 1000 anggota, tapi normalnya hanya puluhan ekor saja. Lumba-lumba hidung botol adalah pemangsa. Makanan mereka lumayan beragam dengan ukuran sedang. Ikan adalah makanan utamanya, tapi mereka juga diketahui memburu udang, cumi, dan hewan laut lainnya yang berukuran sedang. Sementara hiu martil punya menu makan yang lebih beragam daripada lumba-lumba hidung botol. Makanan utama hiu martil adalah ikan pari.
Mereka juga memburu ikan lainnya. Lalu ada gurita, cumi, dan bahkan hiu lain yang bisa mereka buru. Hiu martil diketahui jadi sosok kanibal. Bahkan lebih dari itu, di mana sang induk bisa saja memakan anaknya sendiri. Tentu saja menu makan hiu martil lebih beragam jika dibandingkan dengan menu makan dari lumba-lumba hidung potol. Karena mulutnya yang kecil dan berada di bagian bawah, hiu martil biasanya memburu mangsa yang ada di bawahnya, atau bahkan yang ada di dasar laut. Mereka menyerang dengan gigitan. Deretan gigi tajam di mulutnya sangat berbahaya, apalagi kekuatan gigitan mereka juga mematikan. Serangan hiu martil jadi salah satu serangan yang berbahaya di dalam laut, khususnya bagi ikan pari. Sayangnya, dalam perbandingan serangannya, hiu martil bukanlah tandingan dari lumba-lumba hidung potol. Mamalia laut itu adalah pemburu yang cerdas. Mereka bisa memaksimalkan kemampuan fisik yang dipadukan dengan kecerdasan otak. Lumba-lumba hidung potol tidak hanya menyerang mangsa secara langsung, tapi kadang menggunakan serangan yang unik. Mereka bisa bekerja sama dengan kelompoknya, bahkan dengan para burung yang ada di daratan. Mangsa biasanya digiring dan lalu dipojokkan, sebelum akhirnya dimangsa. Lumba-lumba hidung potol juga mampu memaksa parikan menepi ke dalam lumpur dengan serangannya yang terorganisir. Serangan mereka dikenal sebagai mud ring feeding atau lingkaran lumpur, atau dikenal pula sebagai serangan jaring lumpur. Seperti kerapatnya, lumba-lumba hidung potol memang punya level yang berbeda jika dibandingkan dengan hewan lain di lautan. Mereka bisa dibilang terlalu pintar bagi sosok hewan laut. Hiu martil adalah pemangsa. Sebagian jenis bahkan jadi pemangsa puncak. Tapi di lautan masih banyak hewan lain yang lebih besar dan bahkan lebih kuat. Hiu martil kadang bermasalah dengan hewan lain yang lebih besar, menyebabkan persaingan alami di lautan. Mereka juga bisa saja jadi mangsa bagi hewan lainnya. Hiu putih dan hiu lain yang lebih besar bisa saja mengalahkan dan bahkan memangsanya. Tapi pemangsa utama yang paling berbahaya bagi hiu martil adalah paus orca. Tidak heran, raja lautan itu memang terlalu tangguh. Sementara lumba-lumba hidung potol, mereka harus menghadapi serangan dari beberapa ikan hiu besar yang kadang cari masalah dengan memburu anaknya. Selain serangan hiu, paus orca juga diketahui jadi salah satu pemangsa dari lumba-lumba hidung potol. Dengan ancaman yang ada di sekitarnya, lumba-lumba ini sengaja hidup bersama supaya bisa saling melindungi. Keduanya ada di level yang sama dalam persaingannya di lautan. Mereka adalah pemangsa yang ditakuti, tapi bukan jadi yang terkuat karena beberapa musuh alami bisa mengalahkan dan bahkan memangsanya. Lumba-lumba hidung potol tidak memburu ikan hiu, tapi beberapa ikan hiu diketahui memburu lumba-lumba. Sementara hiu martil sepertinya tidak memburu lumba-lumba. Keduanya tidak saling memangsa, tapi berpotensi bertemu dan bahkan bertarung. Dari beberapa pertemuan yang terjadi, lumba-lumba hidung potol biasanya coba mengusir hiu martil yang dianggap berbahaya, tapi mereka sangat jaga jarak. Sementara hiu martil lebih agresif dan biasanya akan meladeni serangan lumba-lumba hidung potol. Sejauh ini, tidak ada bukti pertarungan yang jelas yang menghasilkan pemenang dominan, jadi sepertinya mereka punya kesempatan menang yang sama besar. Menurutmu, siapa yang berpotensi menang jika keduanya bertarung? Dari beberapa perbandingan yang ada, hiu martil unggul dari ukurannya, penampilannya, kecepatannya, dan jenis makanannya. Sementara lumba-lumba hidung potol unggul dari kelompok serta serangannya. Jadi hasil akhirnya, hiu martil menang dengan perbedaan yang tipis. Bahkan bisa saja lumba-lumba hidung potol malah membalikan keadaan. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton, dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.